Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah teman-teman semuanya masih semangat. Oke, kita akan lanjutkan materi tema 2 subtema 1 masih di PP2 ya. Tadi kita sudah melihat pemaparan dari Ustaz Yazid di PP1. Sekarang teman-teman kita akan lanjutkan di PP2. Sebelumnya mari kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, kita langsung saja masuk ke materi kali ini. Adalah tema 2 masih di menyayangi tumbuhan dan hewan. Kemudian subtema 1 manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Jadi kita akan mempelajari PP2 atau pembelajaran kedua, di mana tadi sudah disampaikan di depan yang disampaikan oleh Ustaz Yazid untuk PP1. Sekarang Ustadz akan mengajak teman-teman semuanya ke PP2. Nah, sebelum kita lanjutkan, jangan lupa disiapkan buku dan alat tulisnya, terutama alat tulis untuk mencatat mereka materi yang akan Ustadz sampaikan. Oke, di video kali ini, di sini ada beberapa anak yang sedang melakukan kegiatan. Edo, Siti, dan Benny sedang bermain di rumah Dayu. Dayu menunjukkan sebuah majalah yang di dalamnya itu ada cerita dongengnya. Silakan diperhatikan di gambar. Edo, Siti, dan Benny berebut untuk membaca dongeng tersebut. Dayu mengusulkan agar salah satu dari mereka membacakan dongeng. Teman lainnya menyimak dongeng yang dibacakan. Nah, seru kan? Kalau ada yang menceritakan, kemudian yang lain mendengarkan, seru sekali. Apalagi kalau berceritanya sambil menggunakan ekspresi yang bagus. Bicara tentang dongeng, teman-teman, apakah kalian sudah membaca dongeng tentang pengembara dan sebuah pohon yang ada di buku? Oke, kalau belum, mari kita lihat. Mari kita simak bareng-bareng. Pengembara dan sebuah pohon, dikarang oleh Aesop. Dua orang pengembara berjalan di sepanjang jalan yang berdebu dan tandus di hari yang sangat panas. Tidak lama kemudian, mereka menemukan sebuah pohon besar. Dengan gembira, keduanya lalu berteduh dari teriknya sinar matahari di bawah naungan daun-daun pohon besar yang lebat. Saat beristirahat, mereka melihat ke atas. Jadi mereka melihat ke atas pohon. Salah seorang pengembara berkata kepada teman seperjalanannya, "Betapa tidak bergunanya pohon besar ini. Pohon ini tidak memiliki buah, sehingga tidak berguna untuk manusia sama sekali." Pohon besar tersebut lalu berkata, "Kamu manusia yang tidak tahu berterima kasih." Pohon itu berkata lagi, "Kamu datang bernaung di bawah daun-daunku. Kamu menikmati teduhnya perlindungan cabang dan daunku. Kamu masih menyebutku tidak berguna sama sekali. Dasar manusia." Teman-teman semuanya, itu tadi dongeng antara pengembara dan pohon. Pada materi sebelumnya, teman-teman sudah disampaikan bahwasannya sebuah dongeng, sebuah cerita itu memiliki unsur-unsur intrinsik ya. Yang pertama, tokoh. Yang kedua, penokohan. Yang ketiga, latar. Yang keempat, alur. Yang kelima, setting. Dan keenam adalah amanat. Nah, berikut ini Ustaz akan sampaikan dari cerita dongeng tadi. Itu tokohnya adalah yang pertama, ada dua orang pengembara yang sedang berteduh di bawah pohon. Tokoh yang kedua adalah sebuah pohon besar. Kemudian penokohannya yang pertama, salah satu pengembara itu sifatnya suka mencela. Jadi sifat penokohan di sini adalah berhubungan dengan tokoh, berikut sifatnya. Yang kedua,
pohon besar itu sifatnya baik, jadi tidak marah, tidak mengurangi kebaikannya walaupun orang lain mencelanya. Kemudian yang ketiga, amanat. Apa amanat atau pesan yang terkandung dalam dongeng tadi? Yang pertama, harus menghargai orang lain. Jadi kita harus menghargai orang lain, seburuk apapun, sejelek apapun orang itu, tetap kita harus menghargai. Yang kedua, kita tidak boleh menjelekkan orang lain. Berapa besar kesalahan mereka, kita jangan menjelekkan. Karena apa? Di balik kejelekan pasti ada kelebihan, kebaikan. Kita lanjut teman-teman. Nah, pesan moral yang bisa kita terima, yang kita dapat dari cerita dongeng tadi adalah bahwasanya Tuhan Allah menciptakan makhluk hidup dengan tujuan tertentu. Setiap makhluk hidup itu bermanfaat untuk makhluk hidup lainnya, termasuk tumbuhan bermanfaat untuk manusia. Hewan juga memiliki banyak manfaat untuk manusia. Banyak kita nikmati tumbuhan, hewan, kadang sebagai makanan, kadang sebagai pelengkap untuk kebutuhan rumah kita, tempat berteduh, dan masih banyak lagi yang lain. Terus bagaimana sikap kita terhadap tumbuhan dan binatang ya? Nah, teman-teman, bagaimana kalau kita sebagai manusia, perlu nggak kita bersikap terhadap tumbuhan dan binatang? Karena mereka juga makhluk hidup seperti kita yang merupakan ciptaan Allah. Nah, yang paling utama adalah sikap kita terhadap tumbuhan dan hewan adalah menjaganya, kemudian merawatnya. Setelah itu melestarikan tumbuhan maupun binatang di sekitar kita. Agar apa? Agar selalu lestari, sehat. Nah, tandanya kita bersyukur. Jadi sikap kita kalau bersyukur kepada Allah, kepada Tuhan yang sudah menciptakan kita, menciptakan tumbuhan dan hewan, itu dapat ditunjukkan dengan cara menjaganya, merawatnya, menyayanginya, dan juga melestarikannya. Jadi melestarikan itu jangan sampai makhluk hidup di sekitar kita itu cepat mati, cepat punah, baik itu tumbuhan maupun hewan, agar mereka tetap hidup seperti kita. Selain itu teman-teman, sikap bersyukur bisa kita tunjukkan dengan cara mengucapkan terima kasih kepada seseorang atau orang lain yang telah membantu kita. Contohnya orang tua kita yang setelah membesarkan kita, merawat, memberikan kasih sayang, menyekolahkan kita. Kita juga harus berterima kasih pada beliau. Nah, caranya bisa dengan menghormati, menghargai, bersikap sopan santun. Nah, ini contoh di gambar itu ada seorang anak kecil. Anak kecil memberikan uang tips kepada tukang becak yang sudah mengantarkan sampai rumah. Dan contoh yang kedua, ini kedua orang tua kita. Kalau kita mau berangkat ke sekolah, jangan lupa salim, senyum, salam, sapa, dan juga jangan lupa mencium tangannya. Jadi jangan lupa berpamitan. Begitu juga kalau teman-teman mau keluar rumah, tetap harus berpamitan kepada orang tua kita. Nah, kita lanjutkan lagi teman-teman ya. Orang yang bersyukur itu adalah orang yang memiliki sikap rendah hati. Rendah hati itu artinya orang yang selalu menunjukkan bahwasannya itu kita tidak memiliki kelebihan, semuanya hanya milik Allah. Jadi kita tidak boleh sombong. Dan sebaliknya, orang yang tidak bersyukur itu adalah orang yang sombong. Contohnya kita diberikan bantuan orang lain, kita tidak mengucapkan terima kasih, itu artinya sombong. Kenapa? Karena kita merasa dirinya orang paling tidak membutuhkan. Jadi kita adalah makhluk sosial, makhluk yang saling membutuhkan orang lain.
ini di dalam contoh itu ada seorang anak kecil mengganggu seekor kucing, kemudian ditegur orang lain, marah-marah. Nah itu tidak boleh ya. Ketika kita melihat binatang, hewan, tumbuhan, jangan sampai kita mengganggunya, merusaknya, nggak boleh ya. Karena apa? Karena mereka juga makhluk hidup seperti kita. Dan kalau kita diingatkan, kita harus terima. Itu artinya kita berterima kasih dan sebagai tanda kita bersyukur. Nah, teman-teman, oke, kita lanjutkan lagi. Lalu bagaimana ya cara kita berterima kasih pada tumbuhan ya? Nah, tadi di depan tadi kita sudah membahas, jadi cara berterima kasih pada tumbuhan itu banyak sekali. Yaitu yang pertama merawatnya, menyayangi tumbuhan dengan baik, misalnya menyirami setiap pagi, sore, memberinya pupuk agar cepat tumbuh, cepat berkembang, cepat berbuah, kemudian menjaganya dari tangan-tangan jahil, menjaganya agar jangan sampai mati, patah, rusak, dan juga melestarikannya agar tidak cepat mati ataupun punah. Terus bagaimana sikap kita terhadap hewan? Kalau tadi terhadap tumbuhan, sekarang bagaimana sikap kita terhadap hewan? Caranya yaitu dengan memberi makan, minum. Kalau mereka butuh makan, butuh minum, walaupun itu hewan liar, walaupun itu hewan yang kita tidak kenal, tetap kita harus memberi makan atau minum kalau melihat mereka kelaparan atau kehausan. Terus kalau kita merawat hewan, binatang di rumah kita harus rajin membersihkan kandang, dan jangan lupa memberi kandang. Setelah itu dibersihkan secara rutin, paling tidak setiap hari dicek. Kemudian jangan lupa menjaganya setiap hari, dicek sudah makan sudah apa belum, sakit apa tidak, makanannya sudah habis apa belum, dicek. Itu artinya kita sudah menjaga binatang, hewan peliharaan kita. Nah teman-teman, jadi orang yang pandai bersyukur itu akan disayang oleh teman-teman kita, dan juga disayang Allah. Kenapa? Karena orang bersyukur itu adalah orang yang akan selalu ditambah nikmatnya sama Allah. Masih ingat? Ya, jadi siapa yang kufur nikmat maka akan dilaknat sama Allah. Tapi bila mana orang itu bersyukur terhadap nikmat Allah, maka Allah akan menambah berlipat-lipat ganda. Bertambah banyak nikmat yang kita berikan. Nah, kalau kita diberikan nikmat yang bertambah banyak, maka itu artinya kita disayang Allah. Nah, teman-teman, betulan dari sikap bersyukur adalah selalu menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan itu bisa dilakukan dengan cara rutin olahraga, terutama pagi ya, jangan lupa olahraga ya. Nah, tapi selain itu karena ini masa pandemi, kita harus tetap jaga protokol kesehatan. Apa saja protokol kesehatan? Teman-teman pasti sudah tahu. Yang pertama, jaga jarak. Jadi jaga jarak kamu dengan orang lain, dengan orang sekitar. Paling tidak 1,5 meter. Yang kedua, rajin cuci tangan. Biasakan mencuci tangan dengan sabun cuci tangan atau hand sanitizer. Yang ketiga, jangan lupa pakai masker kalau kita keluar rumah, terutama ya yang suka bepergian, jangan lupa pakai masker untuk hidung, mulut. Kemudian selanjutnya, jangan suka berkerumun. Jadi stop untuk berkerumun dengan orang lain, orang sekitar. Jaga jarak ya, jangan sampai berkerumun dengan orang lain untuk jaga kesehatan. Oke teman-teman, itu saja materi dari Ustaz, mudah-mudahan bermanfaat dan saya berharap teman-teman semuanya bisa paham. Saya Biri, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman semuanya.